Shalom, selamat malam Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian. Kita akan memasuki renungan malam hari ini, Senin 12 Oktober 2020. Sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memenuhi, memberkati hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita terambil dari kitab Yudas 1 ayat 17 sampai 25. Berbunyi demikian. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman, di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya kamu jangan tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya, Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Kita akan memahami dan merenungkan firman Tuhan ini di bawah tema peringatan untuk lebih siap hadapi tantangan dalam tuntunan Roh Kudus. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini merupakan kitab terpendek di mana semuanya hanya satu pasal. Merupakan bagian peringatan bagi orang percaya agar lebih siap menghadapi tantangan kehidupan dalam tuntunan Roh Kudus. Saya mengajak kita membagi firman Tuhan ini dalam 3 pokok renungan. Yang pertama, dengan mengingat pesan dan nasihat para rasul Kristus sebagai bekal hadapi tantangan. Di sini ditegaskan agar lebih siap hadapi pengejek-pengejek yang menurut hawa nafsu. 17 sampai 18. Apa itu pengejek-pengejek? Karena memang para pengikut antikristus dan orang-orang yang tidak peduli pengajaran kebenaran dan firman Tuhan selalu berupaya mengejek mereka yang setia dan taat kepada firman Tuhan. Jadi harus siap menghadapi mereka. Jangan terpengaruh, jangan kompromi. Jangan terpengaruh terhadap mereka yang dikuasai oleh keinginan duniawi dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Ayat 19. Ibu Bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan agar kita lebih siap
dan jangan terpengaruh. Bagian yang kedua firman Tuhan ini adalah bersiap membangun diri atas dasar iman yang suci dalam kekuatan doa. Ayat 20-23. Membangun diri itu diperlukan upaya terus-menerus dan konsisten membangun diri secara bertahap dan secara progres di atas dasar iman yang suci dalam tuntunan Roh Kudus. Tuntunan Roh Kudus adalah panduan dan pegangan ketika kita bergerak maju di dalam kehidupan ini. Itu ditegaskan pada ayat 20. Kemudian perlu memelihara diri dalam kasih Allah sambil siap menanti rahmat hidup kekal dalam Kristus. Pelihara diri dalam kasih Allah sambil bersiap menantikan rahmat hidup kekal dalam Kristus. Kemudian ditantang lagi, perlu berbelas kasihan dan menuntun mereka yang ragu-ragu. Siapapun yang ragu-ragu di antara umat Tuhan perlu diperhatikan oleh mereka yang imannya baik dan jelas. Perlu memberi perhatian dan tuntunan terhadap mereka agar kembali. Jangan sampai kita biarkan mereka di dalam keraguan-raguan. Kemudian perlu secara serius merampas mereka yang mengarah ke jurang api kebinasaan dengan membenci pakaian dan kecemaran mereka. Ayat 23. Dibutuhkan kekuatan ekstra untuk merampas, menarik mereka yang berjalan menuju kebinasaan. Jangan dibiarkan agar mereka juga akhirnya terselamatkan. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahap yang terakhir dalam perenungan kita adalah agar tetap mengandalkan kekuatan kuasa Allah yang esa, pemilik kekuasaan secara absolut atau secara mutlak. Ayat 24-25. Di sini dibutuhkan kesadaran yang baik bahwa Allah adalah pemilik kuasa tetap yang mampu menjaga diri setiap umat Tuhan. Kalau kita sadari dan imani bahwa Allah adalah pemilik kuasa tetap, berarti kebergantungan dan andalan kita satu-satunya di hidup ini adalah Allah, bukan siapa-siapa atau bukan orang lain. Kemudian perlu kesadaran bahwa Allah yang esa, pemilik kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa kekal. Allah yang esa, yang telah menyatakan dirinya di dalam Kristus Yesus yang datang ke dunia ini sebagai manusia untuk menyelamatkan. Dan di dalam Roh Kudus yang telah datang juga ke dunia ini untuk menghinggapi, memenuhi dan memelihara kehidupan orang percaya. Apa yang menjadi aplikasi bagi kita? Sejauh mana kita mengingat pesan dan nasihat para rasul yang baik selama ini untuk kebaikan hidup kita di dunia ini, termasuk ketika kita menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Renungkanlah itu. Sejauh mana kita mengingat apa yang menjadi pesan. Kemudian seberapa baik kesiapan kita membangun diri di atas dasar iman yang suci dalam tuntunan Roh Kudus. Membangun diri di dalam iman yang suci dalam tuntunan Roh Kudus. Kemudian apa yang menjadi andalan bagi kita ketika menghadapi tantangan yang terjadi di hidup selama di dunia yang fana ini menuju kehidupan kekal?
Apakah hanya sekedar andalan-andalan sementara? Atau apakah Tuhan yang menjadi andalan kita atau tuntunan Roh Kudus? Akhirnya marilah kita hidup lebih siap hadapi tantangan dengan iman yang baik dan dalam tuntunan Roh Kudus. Walau corona masih melanda, iman dan andalan kita tetap pada tuntunan Roh Kudus, tuntunan penyertaan kasih Allah.